Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web client 1 untuk kelas TIP 191, di mana pada pertemuan pagi hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2020, kelas TIP 191 ini kita bertemu lagi. Untuk materi pembahasan pagi ini, saya akan mereview materi dari minggu sebelumnya, karena saya nggak akan terburu-buru ya, mengingat di sini mungkin ada dari mahasiswa TIP 191 yang masih belum paham tentang materi minggu kemarin, yaitu tentang fungsi loop, penggunaannya dalam pemrograman web client 1. Kemudian pada minggu kali ini saya akan khusus membahas tentang latihannya saja, sehingga nanti Anda lebih fokus untuk praktek seperti itu, tetapi tetap dengan menggunakan materi dari minggu sebelumnya, yaitu tentang penggunaan fungsi loop. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pada PPT kali ini. Jadi pada hari ini, pagi ini saya akan membahas tentang latihan menggunakan fungsi loop. Nah, kemudian saya akan mereview sedikit tentang pengertian dari fungsi loop yang kita bahas pada minggu lalu. Ya, jadi di sini pengertiannya merupakan struktur perulangan, ya, di mana dia adalah salah satu alat kontrol program yang digunakan untuk mengulang suatu blok perintah sampai kondisi tertentu. Proses pengulangan ini dapat dikendalikan jumlahnya oleh aplikasi yang dibuat pada kondisi tertentu. Kita ketahui bahwa kemarin kita bedakan ada dua penggunaan fungsi loop atau perulangan di dalam program yang kita pergunakan ini. Jadi ini dapat dikondisikan, ya, dapat dikendalikan seperti itu. Nah, kemudian proses pengulangan akan terus dilakukan selama kondisi yang dibandingkan oleh proses tersebut masih bernilai benar atau true. Ini untuk kondisi tertentu. Jika kondisi yang dibandingkan bernilai salah atau false, proses pengulangan akan berhenti dan jalannya program akan dilanjutkan setelah proses pengulangan. Nah, jadi sekali lagi kita lihat untuk penggunaan fungsi loop sendiri itu kemarin kita bagi ada dua, perulangan dengan do dan perulangan dengan for ya. Coba mungkin Anda ada baiknya membuka kembali PPT minggu kemarin yang membahas tentang fungsi loop. Kita lihat, kita bedakan secara kelompok besar ada perulangan dengan do dan perulangan dengan for. Nah, kemudian pengertiannya sendiri ada yang menggunakan fungsi do dan for ini secara sederhana, ada juga yang menggunakan fungsi do dan for ini secara bertahap. Maksudnya bertahap di sini bahwa di dalam do atau di dalam for itu ada do atau for lagi. Ada beberapa statement yang dicetak secara berulang-ulang. Nah, tentunya kondisi ini bisa kita kendalikan dengan memilih kapan kita menggunakan fungsi perulangan do atau for yang dimaksud tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita melihat pada kelompok pertama untuk perulangan do di sini. Di sini ada 4 ya. Ada beberapa jenis perulangan do, yaitu do while condition statement, ya, loop, atau menggunakan model yang do statement loop while condition, atau menggunakan yang do until condition statement loop, atau menggunakan yang do statement loop until condition. Nah, dari keempat jenis perulangan do ini, Anda bisa memilih mana
yang kira-kira akan dipakai dan sesuai dengan sikon yang Anda buat pada saat itu. Tentunya sikon yang dimaksud di sini adalah sikon program, ya. Nah, sebetulnya mau menggunakan yang model pertama, mau menggunakan yang model kedua, atau menggunakan yang ketiga atau keempat, itu enggak ada masalah. Kita bisa mencetak program dengan hasil yang sama dengan keempat jenis perulangan ini, ya. Tetapi kadang-kadang seorang programmer di sini itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami bagi dia sendiri untuk bisa membuat program. Nah, di sini juga tergantung kebiasaan ya. Jadi kebiasaan kita menggunakannya tuh yang mana? Kalau misalkan dari jenis yang di atas ini, kalau untuk saya pribadi itu saya suka pakai yang di model kedua, do, statement, loop, while. Ya. Kemudian untuk yang model yang kotak kedua ini saya lebih suka pakai yang model do, statement, loop, until, condition. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan fokus pada latihan-latihannya saja. Minta tolong nanti ini dicoba atau dipraktekkan di rumah, gitu ya. Karena akan ada tugas yang harus dikumpulkan pada minggu ini untuk materi loop, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk latihan yang pertama. Untuk latihan yang pertama di sini dengan model do, while, condition, statement, loop. Nah, ini kita menggunakan contoh berikut ini. Kalau kita lihat, sepertinya untuk menampilkan sebuah angka perhitungan, ya. Nah, di sini ada deklarasi variabel dengan nama angka, dideklarasikan dengan variabel dim. Selanjutnya, angka diisi dengan input box, berarti nanti ada kotak isian, begitu ya. Kemudian ada tulisannya berapa 5 kali 5. Ya, ada tulisan di dalam input box tadi berapa 5 kali 5. Nah, kemudian di sini mulai kita masukkan fungsi do while loop-nya. Jadi do while angka tidak sama dengan 25, maka message box jawaban salah. Ulangi lagi. Nah, jadi hati-hati nih. Yang akan ditampilkan adalah pesan jawaban salah. Jadi nanti kalau Anda mau mengisi berapa 5 kali 5, kita isikan angka salah dulu. Misalkan 30 seperti itu. Harusnya betulnya kan 25 ya. Tapi di sini masalahnya kita ingin menampilkan message box tadi untuk menguji apakah dia bekerja atau tidak untuk perulangannya tadi. Nah, nanti akan muncul pesan jawaban salah, ulangi lagi. Kemudian berikutnya angka sama dengan input box, ya. Jadi di sini ada variabel angka diisi. What is 5 kali 5? Ya. Kemudian loop. Baru nanti kalau misalkan kita isi dengan 25, maka akan muncul jawaban Anda benar. Jadi ini intinya do while loop ini kalau keliru itu akan menjalankan pesan jawaban salah, ulangi lagi dia akan mengulang selama kondisi false, ya, salah terus. Tapi kalau misalkan betul, maka langsung dia keluar dari fungsi loop ini mencetak tulisan jawaban Anda benar. Jadi dalam program ini yang kita lihat, memang programmer sengaja membuat satu fungsi perulangan yang keliru. Dia akan diulang terus sampai menemukan jawaban yang benar. Jika sudah benar, maka dia akan keluar dari fungsi loop ini. Ini adalah latihan yang pertama. Nah, berikutnya kita lihat latihan yang kedua. Masih sama di sini. Jadi do, statement, loop, while, condition. Itu adalah model yang dipilih. Nah, berikutnya di sini dimasukkan dim angka. Kemudian angka sama dengan input box, ya. Angka sama dengan input box dalam kurung berapa 5 kali 5. Nah, nanti
dalam variabel angka itu ada input box bertuliskan berapa 5 kali 5. Nah, kemudian do message box jawaban salah, ulangi lagi angka input box what is 5 kali 5 ya di sini. Kemudian loop while angka tidak sama dengan 25, maka jawaban Anda benar. Nah, kita perhatikan pada model yang kedua ini, do dikerjakan dulu. Dikerjakan yang apa? Kalau misalkan jawabannya salah, dia akan mengulang. Ya, ini ada loop while ulang ketika angka tidak sama dengan 25. Jadi kalau yang Anda inputkan di input box tadi itu kok bukan angka 25, dia akan mengulang terus dan menampilkan pesan jawaban salah. Ulangi lagi. Ya, tetapi jika jawaban Anda itu sama dengan 25, maka akan muncul pesan jawaban Anda benar. Seperti yang tercetak di sini. Ini untuk latihan yang kedua. Sama tetapi modelnya berbeda. Nah, berikutnya kita lihat pada model yang ketiga. Jadi ada do until condition statement loop. Ya, jadi di sini kita masukkan dim angka, ada variabel dengan nama angka. Angka kita isi dengan input box berapa 5 kali 5. Kemudian di situ ada perintah do until angka sama dengan 25. Hati-hati nih, berbeda dengan yang dua model sebelumnya. Kalau yang tadi menggunakan angka tidak sama dengan 25, kalau ini angka dimasukkan sama dengan 25. Message box jawaban salah, ulangi lagi. Kemudian angka sama dengan input box, ditanya dengan input box yang kedua, what is 5 kali 5 di loop. Ya, message box jawaban Anda benar. Jadi do until loop ini ya itu memasukkan pesan sampai isi dari variabel angka itu sama dengan 25. Jika isinya sama dengan 25, maka yang ditampilkan adalah message box jawaban Anda benar. Nah, berikutnya kita lihat latihan yang keempat, mirip dengan latihan yang ketiga tadi. Cuma peletakan loop until-nya ini kita letakkan di bawah. Loop until angka sama dengan 25, message box jawaban Anda benar. Jadi intinya nanti akan muncul tampilan dua inbox. Yang pertama berapa 5 kali 5 kita isikan. Kemudian kalau salah maka nanti akan muncul tampilan what is 5 kali 5 kita isi. Kalau benar isinya maka nanti akan muncul pesan jawaban Anda benar dan Anda sudah keluar dari fungsi loop do loop until yang model ini. Ya, itu tadi latihan yang keempat. Nah, berikutnya untuk perulangan for-nya. Kalau tadi perulangan do itu ada 4 model yang kita pergunakan. Untuk sekarang perulangan for-nya statement yang jumlah perulangan dapat ditentukan. Yaitu dengan sintak for counter sama dengan start to end statement next. Untuk yang kedua, for counter sama dengan start to end step increment statement next counter. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana penggunaan fungsi perulangan for ini di dalam program. Kita lihat untuk latihan yang pertama. Ya, kita lihat dulu untuk latihan yang pertama. Jadi di sini kita lihat ada for cacah. Jadi kita memasukkan sebuah variabel dengan nama cacah sama dengan 1 to 5. Jadi ada bilangan di dalam variabel cacah
dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian dokumen.write cacah dan tanda petik titik BR. Jadi ini kalau kita lihat ada BR, berarti tulisan angka 1 sampai 5 itu nanti akan ditampilkan secara ke bawah. 1, terus bawahnya ada angka 2, bawahnya lagi angka 3, bawahnya lagi angka 4, sampai angka 5. Ini adalah penggunaan fungsi for next. Kita lihat counternya, yaitu cacah tadi, 1N-nya yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 5. Statementnya adalah mencetak bilangan cacah yang sudah dikondisikan di counter tadi. Ya. Dan dia akan berhenti begitu mencapai angka 5. Nah, kalau sudah mencapai angka 5 bagaimana, Bu? Dia akan mengerjakan di bawahnya next. Kalau di bawahnya next itu adalah penutup untuk VB script-nya, ya sudah berarti out, keluar dari program. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk latihan yang kedua sekarang. Ya, di sini ada contoh lagi. For cacah sama dengan 1 to 50 step 2. Perhatikan ini ya. Jadi kita lihat dari fungsi sintaknya. Ini kan ada step ini ya, for counter sama dengan start to end step increment. Increment itu kita lihat ada penjumlahan tapi sifatnya itu tetap ya. Jadi misalkan Anda dalam program itu ada N sama dengan N plus 1. Ya, X sama dengan X plus 1. Nah, itu increment. Ya. Nah, ini nanti kita masukkan dalam program. Kita lihat pada latihan kedua ini. For cacah sama dengan 1 to 50. Berarti kita punya variabel dengan nama cacah, bilangannya dari angka 1 sampai 50. Tetapi diperhatikan di sini ada step 2-nya. Berarti yang kita ambil adalah bilangan genap. Ya, bilangan genap di situ. Ada penambahan 2-nya dari angka 1 sampai 50 seperti itu. Nah, kemudian dicetak bilangan tersebut ya dalam tanda petik seperti ini. Nah, next nanti dilihat hasil latihannya ya, dia akan menampilkan berkisar angka dari 1 sampai 50 dengan step penambahan 2. Seperti itu. Ini untuk latihan yang kedua. Nah, berikutnya kita masuk pada latihan yang ketiga. Di sini ada for cacah 1 sama dengan 1 to 5. Ini nama variabelnya. Kemudian for cacah 2 sama dengan 1 to 3. Jadi ada 2 ya, variabel cacah 1 sama cacah 2. Diperhatikan, cacah 1 hanya sampai 1, 2, 3, 4, 5. Cacah 2 itu hanya 1, 2, 3. Beda ya ini ya untuk isian masing-masing variabel tadi. Nah, kemudian dari cacah 1 dan cacah 2 tadi dicetak ya dengan pembatas titik. Anda perhatikan di sini ada tanda double petik, terus ada titik di tengah-tengah. Berarti cacah 1 dulu dicetak, titik sebelahnya cacah 2. Seperti itu mintanya. Nah, kemudian ada perintah dokumen.write BR. Berarti nanti tampilan bilangan itu akan tampil ke bawah, tidak ke samping tapi ke bawah. Ya, sesuai urutan tadi. Nah, kita perhatikan berarti angka 1 sampai 5 turun ke bawah ya di sini ya. Nah, berikutnya yang cacah 2-nya itu menampilkan angka 1 to 3. Berarti angka 1 ini kita cetak dulu semua. Ya. Setelah itu baru angka 1 sampai 5, terus sebelahnya angka 2 kita cetak semua. Sebelahnya lagi angka 1 sampai 5 untuk cacah satunya, baru terakhir angka 3 kita cetak semua. Yang ketika ditampilkan nanti hasilnya yang tampak di sudut bawah kanan ini ada kotak kecil. Ini sampel untuk hasilnya seperti itu.
Ya, jadi kalau kita perhatikan memang kita lihat di sini ada tampilan untuk hasil. Ini dihabiskan dulu untuk yang 1 sampai 5-nya. Kemudian per 1 sampai 5 ini dia masing-masing membawa cacah 2, yaitu 1, kemudian 2, dan terakhir adalah 3, seperti itu. Ya, ini tadi untuk latihan 3. Nah, coba mungkin ya di sini kita melihat ada beberapa hal yang perlu dilihat dulu dari latihan. Memang untuk latihan kali ini cukup banyak yang dibahas, ya. Bentar, ini saya masukkan dulu. Untuk latihan itu nanti saya minta dicoba, ya. Jadi setiap latihan tadi kita coba melihat hasilnya seperti apa. Jadi nanti kita bisa melihat apakah ada perbedaan-perbedaan yang dihasilkan dari latihan yang sudah Anda laksanakan. Baiklah, untuk berikutnya saya mungkin akan menyapa dulu untuk mahasiswa saya. Selamat pagi, Mas Marcel. Pagi, Bu. Bisa mendengar suara Bu Maya ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Sambil menunggu yang lain masuk. Baik, saya mau tanya dulu nih Mas Marcel, untuk bahan PPT kan sudah saya kirimkan ya tadi pagi sekitar jam 7-an gitu, saya kirimkan di Classroom. Nah, di sini sudah dibuka belum Mas Marcel untuk pagi ini? Atau belum sempat mungkin? Maaf, belum sempat, Bu. Saya juga barusan pulang dari nganterin catering soalnya tadi, Bu. Oh iya, nanti habis ini coba dibuka ya Mas Marcel ya. Baik, Bu. Ya, jadi untuk minggu kemarin bagaimana? Sudah dilihat PPT-nya kalau minggu kemarin fungsi loop ya? Iya, fungsi loop. Ya, sudah dicoba belum prakteknya di rumah? Kemarin sih sudah, Bu. Sedikit-sedikit ya? Baru sedikit-sedikit mungkin ya? Oke. Oke, coba saya sekarang mau menyapa Mas Atoya dulu. Selamat pagi Mas Atoya. Pagi, Bu. Ya, bagaimana sehat ini? Sehat, Bu. Ya, masih berlatih di rumah, tetap semangat untuk ini kuliahnya. Ya, Bu. Semangat dong. Ya, sip. Baik, untuk materi yang kemarin, sudah dicoba belum latihan-latihannya Mas Atoya? Fungsi loop. Baru sedikit sih, Bu. Oke, paling tidak sudah dicoba ya. Jadi saya senang sekali nih, baik Mas Marcel ataupun Mas Atoya sudah mencoba latihan-latihannya meskipun mungkin belum semua. Nah, karena saya nggak mau terburu-buru, maka untuk minggu ini kita fokusnya ke praktek dulu. Ya, ke praktek dulu. Jadi silahkan untuk latihan kemarin itu dicoba lagi. Kalau bisa sampai selesai, karena materi PPT yang Bu Maya kirimkan tadi, itu semua isinya adalah latihan-latihan. Jangan lupa, kita ada tugas ya, yang saya minta untuk dikirimkan minggu ini. Ya, dikirimkan minggu ini, dan kemudian pada akhir pertemuan nanti seperti biasa ada kuis. Mas Marcel sudah tahu kalau ada kuis? Mas Marcel? Bu? Ya, sudah tahu kalau ada kuis? Ya, gimana, Bu? Kalau ada kuis pada akhir pertemuan sudah tahu ya? Oh iya, sudah tahu kalau ada kuis pada pertemuan. Ya, jangan lupa nanti Mas Marcel ataupun Mas Atoya nanti cek pada akhir PPT hari ini itu juga tetap ada kuisnya.
ya. Ada kuisnya, nanti tolong dicek dan seperti biasa dijawab di YouTube channel seperti itu. Gitu ya. Baik, Mas Bu. Marcel dan Mas Atoya, terima kasih sekali lagi untuk atensinya pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa berlatih. Seperti itu ya. Baik, Ya, jelas, Bu. terima kasih sekali lagi. Baiklah, untuk berikutnya langsung kita masuk ke ini ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ini adalah latihan yang ketiga. Ini latihan yang keempat, nanti bisa dicoba. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Jangan lupa pada minggu ini ada tugas untuk kelas TIP 191. Silahkan untuk tugas nanti memilih ya, mau membuat tugas yang ini atau yang ini. Silahkan yang menurut Anda bisa dibuat dan yang mudah yang mana. Ya, jadi intinya memilih apakah mau tugas 1 atau tugas 2. Nah, jangan lupa pada akhir perkuliahan seperti biasa ada kuis simple yang nanti bisa Anda jawab. Jadi ada 5 pertanyaan. Apakah loop itu? Jelaskan fungsinya dalam program. Ada berapa latihan untuk fungsi perulangan do di slide ini. Jadi perhatikan PPT-nya ya. Ada berapa latihan untuk fungsi perulangan for di slide ini. Anda buka lagi PPT pada hari ini. Ada berapa tugas yang diberikan untuk slide kali ini. Kalau yang memperhatikan dari awal sampai akhir video ini, maka akan bisa menjawab kuis sederhana yang saya berikan kali ini. Ya, kira-kira seperti itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.